Markas-markas ditelanjangi, militer AS kelimpungan cari tempat berlindung. Ketegangan di Eropa Timur semakin memuncak ketika pasukan Rusia melancarkan serangan bertubi-tubi ke pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, serangan-serangan ini telah menyebabkan kehancuran besar dan kebingungan di pihak militer AS. Pangkalan-pangkalan yang sebelumnya dianggap aman dan strategis kini menjadi sasaran empuk bagi militer Rusia, membuat ribuan tentara AS terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Pangkalan-pangkalan militer AS di Ukraina yang dirancang untuk mendukung operasi militer dan memberikan bantuan logistik kepada sekutu-sekutu NATO kini sebagian besar kosong. Teror serangan Rusia yang terus-menerus memaksa para komandan militer AS untuk mengevakuasi personil mereka ke lokasi yang lebih aman. Namun, situasi di lapangan sangat kacau. Ribuan pasukan AS terpaksa berkelana dari satu tempat ke tempat lain mencari perlindungan sementara dan mencoba menghindari deteksi oleh pasukan Rusia. Keberhasilan Rusia dalam melancarkan serangan ini bukanlah kebetulan. Intelijen Rusia telah bekerja keras untuk mengidentifikasi dan melacak pergerakan militer AS di wilayah tersebut. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk memantau komunikasi dan logistik militer AS, memungkinkan mereka untuk menyerang pada saat yang tepat. Pasukan Putin memanfaatkan kelemahan dalam sistem pertahanan AS, menargetkan pangkalan yang kurang terlindungi dan melancarkan serangan mendadak yang membuat militer AS tidak siap. Dalam beberapa insiden, pangkalan militer AS terpaksa dievakuasi dengan tergesa-gesa, meninggalkan peralatan dan persediaan yang sangat dibutuhkan. Kendaraan-kendaraan militer, senjata, dan amunisi seringkali tertinggal menjadi barang rampasan bagi pasukan Rusia yang maju. Proses evakuasi yang kacau menyebabkan kerugian besar tidak hanya dalam hal peralatan tetapi juga moral pasukan. Tentara yang dievakuasi harus berjalan kaki ke lokasi yang lebih aman tanpa perlindungan yang memadai dan dalam kondisi yang sangat sulit. Posisi yang dialami militer AS ini memberikan keuntungan strategis yang besar bagi Rusia. Dengan mengusir militer AS ke daerah paling belakang, pasukan Rusia kini memiliki kendali yang lebih besar atas wilayah-wilayah penting di Ukraina. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi mereka dan melanjutkan serangan mereka dengan lebih agresif. Kemenangan-kemenangan ini juga memperkuat posisi politik Vladimir Putin di dalam negeri, menunjukkan bahwa strategi militernya berhasil dan memberikan dorongan moral kepada pasukan Rusia. Di sisi lain, Pentagon menghadapi tantangan besar dalam merespons situasi ini. Komandan militer AS harus cepat beradaptasi dengan kondisi yang terus berubah, mengembangkan strategi baru untuk melindungi pasukan mereka dan mempertahankan posisi mereka di Ukraina. NATO juga terlibat memberikan dukungan logistik dan intelijen untuk membantu AS dalam menghadapi serangan ini. Namun tekanan yang dihadapi oleh militer AS sangat besar dan kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi mereka semakin diragukan. Tentara AS yang tersisa di Ukraina harus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Tanpa pangkalan yang aman, mereka terpaksa bersembunyi di lokasi-lokasi darurat seperti bangunan-bangunan yang hancur atau area-area terbuka yang rentan terhadap serangan. Mereka harus terus bergerak untuk menghindari deteksi oleh pasukan Rusia yang menggunakan drone dan teknologi pengintai lainnya untuk melacak pergerakan mereka. Kondisi cuaca yang ekstrem juga menambah kesulitan dengan pasukan yang terpaksa bertahan dalam suhu dingin dan hujan yang deras. Situasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik tetapi juga psikologis bagi tentara AS. Ketidakpastian dan ketakutan akan serangan mendadak membuat banyak dari mereka mengalami stres dan kelelahan yang luar biasa. Rasa frustrasi dan keputusasaan menyebar di kalangan tentara yang merasa bahwa mereka ditinggalkan tanpa dukungan yang memadai. Komandan militer berusaha keras untuk menjaga moral pasukan, tetapi kondisi di lapangan membuat tugas ini menjadi sangat sulit. Dalam menghadapi situasi ini, militer AS harus mengembangkan strategi baru. Salah satu pendekatan yang diambil adalah memperkuat operasi intelijen untuk mendeteksi dan mengantisipasi serangan Rusia. Mereka juga meningkatkan koordinasi dengan pasukan sekutu menggunakan basis-basis NATO di Eropa sebagai titik dukungan untuk operasi di Ukraina.
Selain itu, pasukan khusus AS dikerahkan untuk melakukan operasi sabotase dan pengintaian, mencoba mengganggu logistik dan komunikasi pasukan Rusia. Situasi di Ukraina menjadi perhatian utama di arena internasional. Negara-negara anggota NATO meningkatkan dukungan mereka kepada AS, mengirimkan bantuan logistik dan pasokan militer. Sementara itu, Rusia terus mengklaim bahwa tindakan mereka adalah respons terhadap provokasi Barat, menuduh NATO dan AS mencoba mengganggu stabilitas regional. Tindakan Rusia ini juga mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutu mereka yang melihatnya sebagai bagian dari perlawanan terhadap hegemoni Barat. Keadaan yang dihadapi militer AS di Ukraina saat ini menunjukkan betapa dinamisnya konflik ini. Meski mengalami kerugian besar dan kehilangan beberapa pangkalan penting, AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan kehadiran mereka di wilayah tersebut. Namun mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Rusia memiliki keuntungan strategis yang signifikan. Konflik ini diperkirakan akan berlanjut dengan intensitas tinggi, dengan kedua belah pihak berusaha untuk memanfaatkan setiap kelemahan lawan mereka.